Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala fi ma huwa ahluh. Rabb semesta alam yang telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita, nikmat sempat, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lain. Allah tidak butuh balasan kita, apalagi minta makan dari kita. Hanya kita berkewajiban melahirkan, mengikrarkan rasa syukur kita dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masih seputar kaidah al-adatu muhakkamatun. Sebuah adat bisa jadi dasar hukum atau landasan hukum. Sekali lagi, ketika kita berbicara adat, maka kita tidak bicara ibadah, karena itu sangat berlawanan. Adat yang bisa jadi dasar hukum adalah adat atau uruf, kebiasaan di masyarakat yang tidak melanggar syar'i. Dalam kaidah Syekh Sa'di yang lainnya, al-urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasy-syar'i syarifi lam yuhad. Bahwa uruf, adat, kebiasaan yang baik di lingkungan masyarakat itu wajib diikuti ketika tidak ada atau tidak terbentur dengan dalil syar'i, dengan syariat. Di antaranya kemarin cabang kaidah yang kelima adalah al-isyaratul ma'hudatu lil akhrasi kal bayani bil lisan. Sebuah isyarat yang bisa difahami bagi seseorang yang bisu itu seperti keterangan dengan kata-kata atau kalimat. Maksudnya, adatnya, umumnya, kebiasaan orang yang bisu itu dia berbicara, memberikan pemahaman sama orang lain dengan berisyarat. Maka isyarat ini bisa sah untuk jadi dasar hukum. Karena orang bisu, kalau dia mukallaf, terkena beban ibadah asal akalnya masih sehat, kemudian dia sudah balik akil, maka tetap terkena beban kewajiban ibadah. Otomatis nanti cara beribadahnya tidak standar orang umum,
Kan misalkan sholat, ada ibadah zikir yang harus kita ucapkan dengan lisan, dan itu tidak bisa bagi orang yang akhras ataupun bisu. Misal kan orang bisu kan juga menikah. Cara pertama adalah dengan dibantu atau diwakilkan. Orang sedang akad, baik dia akad jual beli, akad nikah kan juga jual beli. Makanya nek saderenge akad nikah niku enten bayar tukon. Jadi niku gadis niku dibeli atau mungkin janda itu dibeli. Maka di syariat kita itu yang menentukan harga mahar itu adalah pihak wanita. Baik itu nanti diserahkan orang tuanya atau anak gadisnya itu sendiri. Sesuatu yang sudah dibeli, maka alat tukarnya, perangkat untuk menukar supaya gadis itu halal buat kita laki-laki, maka alat tukarnya itu sudah bukan hak kita. Katakanlah dengan cangkir. Ini nanti ketika sudah jadi istri kita tidak boleh pakai cangkir ini, suami. Atau dengan apapun yang itu bernilai. Bahkan ada sahabat yang hanya dengan hafalan bagian dari surah Al-Quran. Ada seorang wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi sama Nabi. Jadi boleh wanita menawarkan diri kepada orang laki-laki untuk dinikahi. Ini berani betul nih sahabiah niki, ya Rasulullah nikahi aku. Rasulullah jawabannya sepele, sekarang aku lagi nggak sir nikah. Nah, dan sahabat sing mireng spontan, ini berarti wanita ini sudah siap dinikahi. Wahai Rasulullah, nek jenengan boten kersa nikahkan saya sama dia. Terus Nabi tanya, kamu punya apa? Punya apa ya kira-kira? Cari di rumah sebagai alat tukarnya. Kalau enggak minta sama keluarga besarmu, mungkin kakakmu, orang tuamu, balik enggak punya apa-apa. Cari walaupun cincin dari besi. Cari di rumah, enggak ketemu, enggak punya apa-apa. Terus kamu punya apa? Saya punya 1 lembar sarung. Saya akan berikan sama dia separuhnya. Kan repot toh. Nanti kalau kamu make, dia nggak make. Dia make, nanti kamu nggak make. Sarung kamu cuma 1. Kemudian sahabat ini berpaling, pergi dengan penuh kekecewaan. Kenapa begitu susah? Dipanggil oleh Rasulullah SAW, wahai sahabatku, apakah kamu punya sedikit hafalan dari surah Al-Quran? Punya, betul punya, silahkan kamu baca. Dibaca di hadapan Rasulullah, dipersaksikan Rasulullah SAW dan selesai. Tidak disebutkan surah apa itu. Maka Rasulullah menyatakan, aku nikahkan kamu dengan bacaan surah ini, halal wanita itu menjadi istri kamu. Enten sing dereng nikah, nek paling-paling maca Quran ndak ya ora wani. Sarung punya berapa? Cincin bukan hanya dari besi yang mungkin kurang berharga, mungkin bukan emas tapi berharga. Artinya di sini butuh kesiapan. Ini seorang sahabat tidak semata-mata dia kemudian siap nikah dengan alat tukar sesederhana apapun yang dia punya. Memang mentalnya sudah siap. Ini sarung punya banyak, Al-Quran mungkin hafal, minimal surah Qisarus Suwar, surah-surah pendek, tapi tidak berani nikah karena memang belum siap. Orang bisu itu juga butuh nikah. Bagaimana? Yang namanya akad nikah itu diikrarkan, termasuk akad jual beli. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah niku harus ada qabiltu, serah terima, jabat tangan, kemudian barang sudah setuju sesuai
kemudian harga juga sudah sesuai, maka qabiltu. Sama mirip dengan akad nikah. Maka ketika akad nikah bagaimana dengan orang yang bisu? Pertama, solusinya cari pendamping yang mewakili melafadzkan kalimat itu. Duduk di sampingnya. Nek ndak ada, ndak memungkinkan pakai tulisan. Nulis qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Jadi kadang-kadang kita nikah itu transaksi yang tidak ada baku kalimatnya harus bahasa Arab. Termasuk berjual beli. Akad sewa menyewa, pinjam meminjam. Dalam akad nikah intinya masing-masing maksud dengan tujuan mereka, faham dengan tujuan mereka, dan tidak ada kalimat baku harus qabiltu nikahaha wa tazwijah, tidak. Dengan bahasa yang bisa difahami. Makanya tidak semua orang itu siap dengan bahasa Arab. Kalau tampi nikahipun dengan bahasa Jawa silahkan, saya terima nikahnya dengan bahasa Indonesia silahkan. Mungkin saya pernah sampaikan ketika saya menikahkan adik ipar dapat Boyolali. Sana pengulune niki cerdas, pinter. Karena adik ini mondok, ketika ditanya sama Pak Pengulu, niki akadnya mau pakai bahasa Arab, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Tegas mengatakan dengan bahasa Arab. Pihak wanita, calon istri sudah menyiapkan saksi 2. Ditanya sama Pak Penguluna, pernah belajar bahasa Arab? Dereng. Sing siji, jenengan mudeng bahasa Arab? Mboten. Suruh mundur Pak, ganti. Akhirnya yang jadi saksi saya sama satu paklik saya. Ditanya, ngerti bahasa Arab? Ngerti. Paling-paling qabiltu nikah aja ini kan mudeng kabeh to. Ning pertanyaan niki sudah menurunkan mental. Ngerti bahasa Arab, pernah belajar? Enggak. Khawatir ini saksi sekedar duduk, yang itu akan menjadi pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Saksi untuk manusia di muka bumi ya manusia. Saksi di langit sana, di langit dunia sana ya para malaikat. Ya, kemudian diganti. Belum lagi nanti alat tukarnya juga harus jelas, Pak. Jangan sekarang semata-mata misalkan dengan seperangkat alat sholat. Supaya apa? Supaya istri saya sholat dengan perangkat ini. Ternyata kewajiban suami apa? Harus mengingatkan istri untuk sholat dengan mahar, mekena atau sejadah yang pernah dia berikan. Ini berkelanjutan selama perangkat itu masih ada. Makanya ketika teman di sana juga yang ketika mau mahar luar biasa dengan buku. Ini kan kadang mahar dengan Quran, dengan buku. Nanti kalau maharnya dengan Quran, istri diingatkan harus membaca Quran ini. Makanya ketika itu buku 4 jilid, Pak, kitab gundul fikih sunnah. Teman saya, kitab gundul fikih sunnah. Seneng-senenge iso maca kitab gundul. Istri ditanya, ini saya mau mahar fikih sunnah, kitab gundul bisa baca? Istri bilang bisa. Selesai, di depan meja penghulu ditanya, Mas maharnya apa kitab? Luar biasa. Ini yang mau dimaharkan isinya apa kitabnya? Kaget. Qadarullah, untungnya teman saya bilang bukunya. Berarti bendanya itu dikasih, mau dia baca terserah enggak terserah. Kalau sampai bilang isinya, maka suami harus mengajarkan dari awal sampai 4 jilid selesai. Ini tidak banyak difahami. Orang seolah sudah terhormat. Ini menjadi satu kebiasaan tradisi napa teng masyarakat iki anggere seperangkat alat sholat ngoten niku luar biasa. Mending cincin, Pak, selesai. Ning mangke nek dadi bojone aja dipek. Ya butuhan iki didol lah cincinnya. Kalau dia enggak ridho, dia hak dia. Mau di cincin itu mau diminta sama orang tuanya, hak dia karena mereka yang jual, kita yang beli. Kalau dengan alat tukar itu padha karo ning warung tuku roti, tek pinten 10.000.
rotine bawa pulang, duitnya jaluk meneh. Nek kita mau pakai alat tuker itu. Lah, kembali orang yang akhros, orang yang napa niki? Bisu diwakilkan. Kalau ndak pakai tulisan. Alternatif terakhir nopo? Pakai bahasa isyarat. Sing repot penghulune ya ora mudeng dengan bahasa isyarat. Maka penghulunya butuh pendamping. Memang harus penghulu si wali, orang tuanya si wanita itu yang menikahkan. Maka isyarat, bahasa tubuh, bahasa tangan orang akhros, orang yang apa tadi? Bisu tadi itu adatnya bisa difahami, maka bisa jadi dasar hukum, artinya nikahnya hukumnya sah. Pak, Bu, nek kita kayak gitu komunikasi sama orang, bermuamalah, ngomong biasa, kan kalau sama orang dengan bahasa isyarat. Orang ini nikah karena dia memang akil balik. Bagaimana kalau dia sholat? Sholat nek diwakilke mungkin mboten. Saya mau sholat sini, kamu yang baca. Sholat mungkin nggak pakai tulisan, nggak mungkin. Sholat mungkin nggak pakai isyarat. Allah nggak butuh isyarat kita, Allah hati kita ngerti. Jadi nggak mungkin orang yang bisu itu kemudian dia sholat dengan diwakilkan bacaannya, kemudian dengan tulisan, apalagi dengan isyarat, ketiga-tiganya tidak masuk dalam hukum adat, karena ini udah urusan ibadah. Sekarang orang yang bisu biasanya pendengarannya pun agak berkurang. Apakah dia berkewajiban sholat? Tetap berkewajiban, asal dia berakal dan sudah balik. Bagaimana cara sholat dia? Kadang-kadang nih ketika belajar nih tidak dengar, mau ngucapin tidak bisa. Padahal dalam sholat itu zikir yang melibatkan lisan. Maka Allah sebutkan sholat itu adalah zikrullahi akbar. Ingat sama Allah yang paling berat itu sholat. Melibatkan hati, menghadirkan kekhusyukan, gerak-gerik kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan. Bagaimana dengan orang yang bisu? Maka dia tetap wajib sholat. Ada rukun sholat yang harus diucapkan, takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud atau sholawat, tasyahud yang kedua. Nek tasyahud yang pertama hukumipun wajib nggih. Nek tasyahud yang kedua atau akhir hukumipun rukun. Yang keempat ucapan salam. Orang yang bisu keempat-empatnya tidak bisa ngucapin, terutama bacaan Al-Fatihah. Apakah gugur kewajiban dia? Tidak, dia tetap melaksanakan sholat sesuai kadar kemampuan dia. Yang jadi khilaf para ulama, apakah dia tetap dengan berisyarat lisannya, umi-umi ngoten. Kalau dalam ulama Malikiyah, Hambaliyah yang saya ingat, dan madhab yang sahih dari madhab Hanafiyah, ndak perlu. Jadi orang bisu niku ndak perlu umi-umi, ya pun sholat batin selesai. Karena sudah fattaqullaha mastata'tum. Taat sama Allah sesuai kadar kemampuan kalian. Asal akal hati masih sehat, dia masih berkewajiban. Kalau dalam madhab ulama Syafi'iyah niku dirinci, enten yang bisu sejak lahir, enten sing bisu mendatang. Maksudnya ketika sudah besar baru dia bisu. Kalau bisunya ketika dari kecil dia bisa ngomong, tiba-tiba pas dewasa dia bisu, maka ketika sholat itu harus niki menggerakkan bibir, digerakkan bibirnya. Tapi kalau sudah dari kecil maka tidak perlu. Wallahu alam, yang sahih, yang pendapat yang kuat, tidak perlu menggerakkan isyarat bibir, cukup diam saja. Sekarang ada orang sudah bisu, tuli, buta,
enten. Apakah dia berkewajiban dengan syariat Islam ini, Pak? Ukurannya niki akali masih sehat dan dia balik. Dia tidak pernah belajar sholat karena tidak dengar, tidak pernah tahu gerakan orang sholat karena tidak melihat, tidak pernah zikir dengan lisan karena dia bisu. Apakah orang yang demikian itu masih terkena beban taklif untuk dia beribadah? Masih sesuai kemampuan dia. Bagaimana kalau sama sekali dia tidak beribadah? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dilihat orang tuanya. Ini orang bisu, buta, tuli, tidak pernah menjalankan rukun Islam, rukun iman karena sejak kecil. Tapi akalnya sehat, atau mungkin dia akalnya kurang sehat. Apakah dia dihukumi orang yang muslim? Muslim, asal kedua orang tuanya muslim. Asal kedua orang tuanya muslim. Atau paling tidak lingkungannya itu adalah orang Islam yang ahli ibadah. Ini beban ibadah. Jadi dibedakan antara adat. Adat tadi bisa diwakilkan, sekedar adat, sekedar akad transaksi, akad nikah ataupun jual beli atau sewa menyewa bisa diwakilkan, bisa dengan tulisan, bisa dengan bahasa isyarat. Tapi kalau sama Allah, Allah tidak perlu itu. Sholat nggak bisa diwakilkan, puasa nggak bisa diwakilkan, atau ibadah-ibadah yang lain. Karena ini urusan ibadah, ini urusan adat, berbeda. Maka walaupun tidak umum, bahasa isyaratnya orang yang akhros ataupun bisu itu bisa menjadi dasar hukum. Artinya hukum amaliyah mereka ataupun nikah mereka, muamalah mereka itu hukumnya sah. Jadi kalau kita transaksi dengan orang yang akhros itu sah dengan bahasa isyarat. Kalau betul-betul menjalankan madhab syafi'iyahnya, niku transaksi jual beli itu ditutup dengan qabiltu dan kemudian dengan jabat tangan sah. Sing repot niku nek blonjo ting swalayan. Senengane swalayan ora dilayani to. Nanti sampai, Pak, syarat jual beli diantaranya ada kecocokan harga antara penjual dan pembeli. Sakniki nek ting swalayan itu penjualnya nggak ada, Pak, yang ada kasir, itu bukan penjual. Belum lagi nanti kebentur kasir ini biasa nek ngembalikan uang cok pakai permen, itu juga nggak boleh. Dan itu ternyata enten pasali termasuk pelanggaran. Kembali berapa? 500, kasih permen 3. Nggak boleh. Karena mata uang sama benda itu beda. Ya kecuali ada kesepakatan. Nek ngotot tetap pengen minta duit, ya harus dikasih duit. Niki Pak kembaliannya. Itu permen itu bukan kembalian. Tapi sekali lagi orang itu dipaksa untuk tetap membeli, karena kasir itu juga akan untung dengan apa? Permen tadi yang dikembalikan. Dan itu bukan pengembalian. Dan saya kira hal ini panjenengan lebih tahu. Masalahnya sekarang kalau kemudian ini berlaku adat lagi. Zaman dulu Nabi, peradaban masa Islam dulu nggak ada swalayan katakanlah. Sekarang ada swalayan. Sah nggak transaksi jual beli di swalayan itu? Karena itu menjadi adat sekarang, maka itu sah. Makanya paling tidak tercantum apa? Label harganya sekian. Misalkan ada satu benda saya ambil dengan harga 10.000. Ketika saya ngambil, saya ridho. Yang masang harga di situ sudah ridho mau jual segitu. Kemudian saya ambil, saya ridho, saya bawa ke kasir. Transaksi ini kisah napa mboten? Penjualnya ndak ada, kesepakatannya pun ndak ada. Secara hukum ndak sah. Tapi kembali ke adat. Adatnya itu seperti itu akan lebih mudah.
Dan ketika kita masuk swalayan seperti itu atau minimarket, maka transaksi kita itu dihukumi sah. Ini karena masalah adat muamalah. Sing repot niku niki mangke nggih dugi. Teng riku enten tulisan menjatuhkan atau memecahkan barang berarti membeli. Ini yang tidak boleh. Cak enten apa? Menjatuhkan atau memecahkan, merusak barang berarti membeli. Itu tidak boleh. Makanya dalam hukum kaidah niki enten. Mau dia kan konsekuensi. Itu bukan akad jual beli. Kenapa mecahkan suruh membeli? Kan nek paling tidak ini kalimatnya memecahkan barang mengganti. Kan ngoten. Bukan membeli. Karena transaksi jual beli itu tentunya dengan tidak ridho. Karena dia ketika memecahkan nggak akan beli dengan barang itu, nggak akan butuh barang itu. Kenapa dia dipaksa harus membeli? Kecuali kalau mengganti. Itu pun kalau ada orang merusak barang orang lain, dia apakah harus mengganti? Belum tentu. Sekarang misalkan ada sewaan teratak, ada sewaan ampli, pengeras suara misalkan. Kalau sudah dijaga dengan betul, kok ternyata disambar petir atau konslet dengan sendirinya sehingga barang itu rusak, tidak ada kewajiban dia ganti. Tapi kalau tidak dijaga dengan aturan prosedur yang ada, maka tetap harus ganti. Misalkan lukotoh, ada barang temuan, ada barang yang awet, ada yang tidak awet. Contohnya yang tidak awet nopo makanan, Pak. Makanan itu tidak awet. Ini makanan jatuh, nek ndak saya ambil besok basi, atau nanti ditemu orang lain, atau nanti dimakan hewan. Nek enten makanan sing jatuh niku sing seneng setan. Kita makan kita jatuh, nggak kita ambil, setan seneng. Ini namanya orang ndak tawaduk dengan makan dia. Pak, Bu, makan niku kedah tawaduk. Tawaduk niku napa? Rendah diri, temungkul dengan makanan. Orang yang tawaduk dengan makanan itu bukan dengan makan yang sederhana atau makanan itu harganya murah, tidak. Bisa saja makanan itu luar biasa dan mahal. Bagaimana kita tawaduk dengan makanan itu? Langkah-langkah yang Nabi sebutkan. Di antaranya baca bismillah, kalau jatuh usap kotorannya, ambil makan. Terus sering orang niku makan kata-katanya cok mboten ditelaske, Bu. Kondangan rajian karo prasmanan kan beda. Ngertine nek prasmanan sesuai dengan kebutuhan dia, kemudian dia ambil. Niki wis ngambil banyak tekan gone napa enggak dihabiskan. Niki nguntungke setan. Padahal setan niku kon dadi mungsuh. Setan itu musuhnya manusia, ning pengennya deket manusia. Tapi manusia kalau sudah mengangkat setan sebagai musuh harus menjauh dari setan. Kita berusaha jauh dari setan, setan mendekat kita. Mau tidur baca doa supaya dijauhkan dari setan. Mau makan baca doa supaya dijauhkan dari setan. Mau masuk kamar mandi dan seterusnya supaya Allah jauhkan kita dari setan. Tapi setan itu mengakui nek kita ini musuh mereka, tapi mereka selalu mendekat. Kecuali orang yang punya tameng. Oke. Makanya ketika kita nemu makanan, nemu niku napa? Dapat gitu kan. Bahasa fikihnya lukotoh, memungut makanan. Kalau diprediksi nanti basi, silahkan langsung dimakan halal. Tak berbeda dengan benda yang awet, misalkan mata uang atau mungkin ini cangkir, kan awet nggih, ditahan dulu. Kalau dompet jangan dibuka isinya kecuali mau cari alamat nek sakniki. Itu beda perlakuan makanan dengan benda yang awet atau mata uang dan seterusnya. Ternyata kok orang datang nyari makanan itu ya harus diganti. Ya. Kemudian hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, itu adat atau hukum yang berlaku bagi orang yang aros ataupun orang yang bisu. Selanjutnya kaidah yang keenam yang terakhir. Ini kaidah yang terakhir dari cabang kaidah al-adatu muhakkamatun.
Yang keenam adalah al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syarton. Artinya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu seperti sebuah syarat. Sesuatu yang biasa terjadi di masyarakat sudah menjadi adat, maka itu seperti syarat yang harus kita penuhi. Ini bukan bicara masalah ibadah nih. Adat di masyarakat itu akan menjadi kewajiban yang harus kita penuhi. Makanya orang sing menyelisihi adat yang baik di masyarakat, dia berdosa. Yang paling sering dalam bertaamul muamalah niku napa? Acara walimah niku biasane kan enten sing marah-marah keliling. Bapake sing diken lenggahane teng kula ini nggih adate ngeten iki. Acaranya besok hari Ahad, sekarang orang keliling, enten sing sinoman niku keliling, dia matur sepindah silaturahim kaping kalih nampi amanah saking Pak Abdullah, panjenengan benjang dinten Ahad jam 10 ken minarai walimah napa acara mantenan. Siap pun. Niki sing diwarah kan kakunge ta, Pak. Lah otomatis malam Ahadnya niku ibuke atau istrinya niku kondangan. Niki ngoten nggih. Orang sing kalau dia kaku mikire saklek, kan yang diperintah suruh jagongan kan suami. Istri ndak diperintah suruh kondangan. Tapi adate nek suami kan lenggahan kan pinaraan hari H, maka malamnya istri biasane kondangan. Kok jenengan boten kondangan berarti dosa. Dalile ndi? Dalile adat muhakkamah. Kecuali nek sing pas marah-marah niki wau matur napa? Benjang ken pinarak nganten Ahad jam 10 tapi tutup pintu. Napa mboten nampa sumbang. Maka napa? Maka tidak perlu ibu-ibu niku kondangan. Maka yang punya rumah harus konsisten. Kalau ndak nampa sumbang, nek enten wong sing mingin-mingine ajeng nyumbang, bantu sithik aja ditampa, nek ditampa jadi masalah. Pasti sering terjadi. Saya dulu pas bermuamalah sama orang Wonosobo cukup lama di sana, 7 tahun lebih. Niku dengan Pak Yai nikahan, awalnya ndak nampa sumbang. Cuman enten tiang sing piyantun gandeng niku Pak Yai, pengen membantu saking kedugane, tidak bermaksud untuk ditonjoki. Lewat pintu belakang. Kan bahasanya nak lewat pintu belakang kan di luar adat nggih, berarti nak lewat pintu depan nyumbang kudu ditonjok. Lewat pintu belakang. Satu orang diterima dengan sumbangan itu. Terus orang sing nyumbang niku pulang. Pripun nggih mboten nampa sumbang, anjenengan kula niku tok bantu sithik ditampa akhirnya sing lainnya ikut semua. Hari itu juga ketika istri itu akhirnya ikut kondangan semua. Maaf Pak, luar biasa. Niku lek dahar segone karon. Masih adukan pertama niku jarang didang malih saestu. Kenapa Pak? Karena menyelisihi adat. Adatnya nek wis tutup pintu harus konsisten, maka tidak boleh menerima sumbang. Nek di kampung saya kayak gitu betul Pak. Satu orang diterima langsung nerima langsung nyumbang semua. Nah sing repot malih nek suamine niki ngomong adat nggih. Ngomong masalah tanggung jawab, masalah adat. Suamine kan nyinom, istrine kan nyinom teng dapur. Nek di kampung saya umumnya napa Pak? Umume nek suami istri apa maneh cah nom-nomane enten sak keluarga wong telu sing diperintah, berarti rumah itu sing disambati kan nyinom niku sumbangane harus lebih besar. Logikane pripun? Karena ketiga-tiganya itu saiki nek wong tuane teng mriku kabeh kan teng omah mboten masak. Sing cah cilik-cilik njor gembruduk melu makan di situ, maka sumbangannya harus lebih besar. Nek secara nalar ki wis dikon ngrewangi, kon nyinom, ngeten to, isih kon nyumbang gede.
Jadi tengen kula niku nek angger kok kula kon nyinom, istri ke nyinom, ya mikir. Nek umume wong niku 100.000 disumbang, saya harus 2 kali lipatnya, 200.000. Teng mriki nggih ngeten. Ateng mriko misalkan sing di omah niku kadang-kadang ngeten iki Pak, wis pokoke jenengan teng mriko enten sarapan daharan makan malam napa nggih silahkan dimakan. Saanane pun jenengan pinarak ora usah repot-repot. Tenan niku nek sing ninom kok kabeh suami istri mangkat kok ora bayar, mboten nyumbang, mesti jadi pembicaraan dan itu otomatis berdosa. Niki ngomong masalah adat. Nek takon dalil wong iki jenengane kudu ibadah, Pak. Muamalah fikih yang berkembang, perlu keputusan. Itu adat yang baik di masyarakat niku. Adat yang baik. Tapi nek enten adat sing sampai melanggar menyelisihi syariat, maka tidak boleh. Sekalipun orang lebih banyak melakukan. Lah, contoh di sini diberikan contoh misalkan di sini ada orang yang melakukan akad jual beli kendaraan. Umumnya di lingkungan Temanggung ini adalah ada garansi 5 tahun. Nek kendaraannya kendaraan second, maka garansinya 1 tahun. Saya transaksi dengan uang cash, motor saya bawa pulang. Nggak ada dicantumkan garansi 1 tahun, juga tidak diucapkan sama antara penjual dan pembeli. Karena itu adat, secara otomatis asal sebelum 1 tahun ada kerusakan yang fatal, maka silahkan dikembalikan. Niki otomatis, ndak bisa yang punya showroom itu kemudian mengingkari. Nggak ada perjanjian, sekalipun ndak ada perjanjian, tapi adat yang berlaku, nek barang secondan motor niku garansinya 1 tahun, maka itu harus ditepati, dipenuhi. Nggih. Kalau yang melanggar tadi memecahkan atau menjatuhkan berarti membeli, itu melanggar. Kenapa? Karena itu syarat jual beli itu harus saling rinto. Artinya saya memang share dengan barang itu. Ini barang yang saya rusakkan tidak sengaja, itu saya nggak seneng, tapi dipaksa untuk membayar. Harusnya akadnya mengganti. Karena tulisan itu sorry Pak. Oke. Sakniki tulisan sama ucapan menang ucapan. Tulisan sama adat menang tulisan. Adatnya di depan sungai sana bawah jembatan orang biasa buang apa? Sampah. Adatnya. Kemudian di situ ada tulisan dilarang buang sampah di sini. Sing menang adat yang sudah berlaku bertahun-tahun atau tulisannya itu Pak? Tulisannya. Sekarang enten tulisan jangan buang sampah di sini. Pak Kadusnya matur, buanglah sampah di situ. Si menang tulisannya napa ucapannya Pak Kadus? Ucapannya Pak Kadus napa Pak RT? Ini adat. Belum nanti dalam masalah-masalah yang lainnya, misalkan enten rumput yang dikasih tanda tidak boleh diambil. Padahal secara umum kita mau ngambil rumput yang bukan tanaman di ladang siapapun halal. Tapi yang punya ladang lebih nopo, lebih berhak. Makanya kalau sebidang tanah kita miliki, sampai ke sedalam tanah itu, sampai ke setinggi atas yang tidak terbatas, itu adalah miliknya hak dia. Kalau misalkan niki meter persegi ngeten niki, sampai kedalaman itu milik saya, ada barang yang saya temukan itu hak saya. Sampai ke atas, misalkan niki pas di batas, cuman yang atas atapnya tetangga niku pas di atas lahan saya, maka saya berhak untuk memangkas ataupun merusak barang itu. Karena itu merupakan hak saya. Maka nggih enten kaidai, barang siapa yang memiliki sebadang tanah, maka secara kedalaman tanah itu dan setinggi di atasnya, setinggi apapun itu, maka adalah hak orang yang mempunyai itu. Nah, kadang-kadang cok keliru Pak, bangun pas batas satu pondasi, ning mangkeh njoroke atape niku cok pas jatuh di lahannya orang lain. Itu juga tidak boleh. Misalkan rumah wis apik-apik permanen, opo langsung digorok, cari yang maslahat Pak.
Ini akan nambah masalah atau menyelesaikan masalah atap yang ke rumah kita? Pertama, mungkin dia tidak paham. Kedua, bolehlah misalkan kontrak saja. Misalkan bidang tanah niki saya, misalkan ini tanah saya mau jual pohon kelapa, dijual pohonnya saja boleh kok. Lahannya nggak saya jual, pohonnya saya jual saja boleh. Dan di kampung saya adatnya masih berlaku seperti itu. Jadi di lahan simbah saya itu ada beberapa pohon kelapa yang bukan hak lagi, sudah dijual kepada si A si B. Kok bisa? Dan itu hukumnya boleh. Adat yang berlaku. Nggak harus kelapa, pohon mangga dan seterusnya maka itu diperbolehkan. Tapi yang punya tanah maka dia ada hak. Kalau misalkan ngambil, karena dia juga dirugikan, akarnya nyedot pupuk, terus daunnya nutupi tanaman dia, maka dia punya hak di situ. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Contoh yang kedua, nafkah yang boleh dituntut oleh seorang istri atas suaminya adalah yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat menurut kadar kaya dan miskinnya suami. Allah perintahkan, nggak ada standar khusus. Suami itu ngeragati istri itu nggak ada standar khusus. Kata Allah cuman wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli dia dengan ma'ruf, dengan yang baik. Umumnya masyarakat kita, suami itu nek memperlakukan istri dengan baik itu seperti apa? Satu. Yang kedua, sesuai kadar kemampuan suami, tidak boleh minta di atas atau di luar kemampuan suami. Jadi istri itu boleh nuntut, boleh minta. Jatahe standarnya niku nek dengan profesi yang sama, satu hari itu dikasih uang 50.000. Kok ini cuma dikasih 30.000? Istri boleh ngomong sama suami, ternyata suami itu memang mampunya 30.000, ya sudah, tidak harus sama standarnya dengan orang yang memberikan istri berapa? 50.000. Ya. Contoh yang ketiga, ada kendaraan yang disewakan, otomatis ketika kita pinjam kendaraan itu, walaupun yang punya kendaraan itu tidak mewasiatkan ataupun tidak pesen, misalkan kan minibus nggih, umumnya niku nggih ngangkut barang napa orang? Orang toh. Ketika misalkan saya nyewa mobil minibus. Oke. Terus kemudian orang yang minjemin mobil itu dia paham umumnya untuk ngangkut orang. Bagi saya yang minjem, merasa minjem dan merasa bayar, maka saya tak nggo sak geleme, tak ngangkat batu sama pasir, maka saya berdosa. Wong yang minjemin aja nggak pesen apa-apa, yang penting saya minjem buat ngangkut. Umume nek minibus seperti itu adalah untuk ngangkut orang. Tapi sebaliknya mobil buka, cara tengkulan niku kol atau motor bukaan mobil napa niku buntung ngoten nggih. Dipinjam. Pas minjem itu kan mobil barang. Ternyata untuk napa? Ngangkut orang. Untuk ngangkut orang. Yang pinjem niku melanggar mboten kira-kira, Pak? Pinjem mobil yang biasa untuk ngangkut barang. Ternyata setelah pinjem dia untuk ngangkut orang. Sebaliknya, niki berdosa enggak yang pinjam? Lihat kembali ke adat, Pak. Nek dicari hukum enggak ada, lihat kembali ke adat. Umumnya nek mobil biasa untuk bawa barang, kok njur untuk ngangkut orang, yang pinjam itu biasanya enggak protes. Tapi nek mobil untuk biasa ngangkut orang, untuk ngangkut barang itu protes kan umumnya, tidak setuju, itu maka dia berdosa. Jadi nek bermuamalah itu seperti itu. Oke.
Makanya pentingnya belajar kaidah fikih niku, ngerti fikih kontemporer, ngerti fikih baru yang harus kita putuskan dengan rangkuman kaidah ini. Karena fikih itu berkembang. Sesuatu yang tidak pernah terjadi pada masa-masa turunnya wahyu, sekarang kita 10 tahun ke depan mau berlaku fikih seperti apa perkembangannya kita tidak ngerti. Dan itu maka disitu dibutuhkan apa? Kaidah-kaidah. Enten usul fik, enten kaidah fik. Nek usul fik niku bahas masalah dalil, neng kaidah-kaidah fik bahas masalah muamalah. Niku juga ada perbedaan. Bahas masalah amaliyah. Nek bahas dalil syar'i namanya usul fik, nek bahas amaliyah orang itu namanya kaidah-kaidah fikhiyah. Dan ini adalah qawaid atau kaidah-kaidah fikhiyah. Yang terakhir, ada seorang yang tamu, dia boleh makan makanan yang sudah tersaji di ruang tamu, meskipun tanpa dipersilakan oleh tuan rumah. Kan kalau kita bertamu niku, enten memang makanan yang memang antisipasi yang punya rumah itu, ini makanan untuk disediakan untuk tamu kapan dia datang. Ketika kita masuk, yang punya rumah itu belum nawarin monggo didahar, silahkan dimakan. Itu makanan yang di meja itu sudah halal. Tapi kalau kembali ke adat orang Jawa, sopan santuni orang Jawa itu nggak berlaku. Ini makanan sudah di meja, minuman juga sudah di meja. Memang untuk kita, tapi yang punya rumah belum mempersilahkan monggo Pak didahar unjukanipun. Baru adatnya kan seperti itu. Niki tek langsung buka toples langsung minum. Luwes mboten Pak? Nyalai adat. Sekalipun itu sudah halal, secara syar'i halal, wong itu untuk tamu. Otomatis yang datang ke situ dia mau ngambil itu mau minum itu silahkan. Tapi adat niku bisa jadi dasar hukum. Nek sing di omah gurung nawani maka ndak perlu kita makan dulu. Lama di situ ngobrol nggak disuruh makan. Kata yang punya rumah, kok di kandel ke mau mbok monggo didahar, jenengan dereng nawani. Mungkin naik orang kota sini sama kampung saya berbeda. Jawa Timur sana berbeda. Jawa Timur niku adatnya nek nampa tamu, terutama Gresik pas sidayunya. Niku nek nampa tamu Bu, Pak, mboten masuk ke rumah. Setiap teras mesti ada kursi tamu. Enten tamu itu nggak masuk rumah, duduk di teras ngobrol, walaupun perkara penting. Terus nanti minumnya sama makanan ringannya niku pesen ke warung. Itu adatnya seperti itu. Nggih. Dan nek cara wong Jawa Tengah niku adatnya mboten sopan. Saya niku pernah namu nggih teng daerah kota niki terakhir nggih. Karena saya terbiasa dengan biasa jamu orang dan sebagainya, pokoknya ada tamu langsung istri sibuk di dalam buat minuman. Pokoknya nek namu teng kula lebih dari 2 menit itu makan minuman sudah datang. Niki saya pernah di daerah sini, pokoknya daerah sinilah. Saya di situ lama siang hari, tuh kan, nggak ada disuguh makanan, Pak. Cuman di meja niku enten air mineral yang gelas kecil niku ditaruh di besi yang melingkar ngaten iki kan apik ta, Bu. Lama saya 1 jam lebih di situ. Terus saya bilang sampai kula niki, kok ora ditawani ya? Gek nek tak jikuk engko nyalai adat. Saya sampai gini nih, Pak, niki kok wadahe apik nggih, ngoten kan. Iya itu tat warisan dari orang tua. Itu enggak karatan itu bagus itu. Oh, apik nggih, tak angkat-angkat ini. Ya ora ditawani Pak, luar biasa sampai saya pulang. Ki nek wong kota iki kaya ngene iki. Kadang-kadang orang yang biasa ada dengan yang seperti itu enggak siap. Tapi orang ini ketika datang ke rumah, istri dendam. Saya cerita sama istri pada saat itu, ngelak tenan kok.
Sapa? Kae tamu sing winginane rene. Sing pas saya ngono enggak bikinin minum. Wah, langsung dibikinin minuman. Ditawari, Pak. Arep teh, kopi, apa air putih? Milih luar biasa, Pak. Kopi. Dibikinin. Orangnya ke masjid sudah dijokin lagi. Komentarnya cuman, wah, jan maduk ya. Awan-awan. Tok kaya niku. Jajal sesuk saya gurung nyoba lagi mau ke rumah itu mau dibalas atau enggak. Ini masalah adat, saya bisa ngomong seperti itu karena saya biasa diperlakukan dengan adat yang luar biasa. Jadi dendamen niku orang jrono ora disuka niku mboten, Pak. Ki tak tunjukke wong adate wong kene kayak gini. Maksudnya sok bojoku nek rono ki ya mbok dikaya ngene iki ngoten. Istri saya mangkal. Boleh. Karena itu memang di luar adat. Paham nggih? Ngantek tak aru-arui niku. Wadahe kok apik ya Pak. Nggih niku nganu warisan orang tua. Bagus niku. Paling mboten nggo diunjuk ngoten tak jikuk. Lah ora ditawani blas. Tekan Bali, luar biasa niku. Nggih. Ya mungkin beda adat, nggih. Jadi makanya saya tadi contohkan di Jawa Timur kayak gitu, enggak masuk rumah. Namun mereka kok sana ora sopane ado-ado namun nang kono mentok dijai ngobrol neng teras. Itu karena adat mereka itu sudah sangat sopan bagi mereka. Wallahu alam shawab. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kaidah yang nomor 6 insyaallah dengan kaidah yang berbeda. Wallahu alam, demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Yang sedikit tadi semoga bermanfaat untuk pribadi saya dan jamaah sekalian. Ada salah kata semata dari saya dan dari syaitan, kebenaran semata hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.